Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaromin wa mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam kedua di bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta hidayahnya sehingga pada malam ini kita dapat melanjutkan amaliyah Ramadan kita dari sholat Isya dilanjutkan dengan sholat tarawih. Semoga ibadah-ibadah kita semua dari siang hari hingga malam hari diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, perlu kita tahu bahwa yang melaksanakan, yang diwajibkan, yang menerima kewajiban puasa ini adalah bukan umat kita, umat ini kali ini, akan tetapi umat-umat sebelum kita telah juga menerima kewajiban puasa ini. Hadirin rahimahullah, kita jangan kemudian merasa bahwa diri kita itu dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa ini. Kita sudah begitu banyak menerima nikmat oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kemudian ketika kita diberikan kewajiban puasa ini kita berkeluh kesah? Janganlah itu terjadi pada diri kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ini manfaatnya adalah kembali kepada yang melakukannya, bukan kepada pemberi perintah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa ini kepada orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak diperintahkan untuk berpuasa. Karena apa? Kalau tidak dilandasi dengan iman, tidak akan mampu menjalankan puasa ini. Maka percuma Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kewajiban puasa ini kepada orang yang tidak melandasinya dengan iman. Nah, maka dari itu marilah kita landasi ibadah kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain ibadah puasa, sebenarnya kita sudah melakukan amaliyah sholat, zakat, dan juga bagi yang sudah ke Baitullah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Akan tetapi kenapa masih ada kewajiban puasa? Rasulullah SAW dalam sabdanya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap Bani Adam, keturunan Adam dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci tanpa dosa. Fa'abawahu min hawidanihi ayunashiraihi awal manjisani. Lingkungannya lah yang kemudian dapat mengontaminasi, dapat merubah kesucian itu, entah itu dari keluarga terdekatnya atau dari lingkungan tempat tinggalnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian berdiam diri ketika manusia yang diciptakan olehnya ini terkontaminasi, dikotori kesuciannya. Allah Subhanahu wa taala kemudian membekali dengan agama. Nah, dengan agama ini manusia itu dapat kembali kepada fitrahnya. Dan agama yang kita peluk ini ada 5 pondasinya, itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, dari kelima pondasi ini pada bulan Ramadan puasa inilah yang kita lakukan. Kenapa puasa ini kemudian diperintahkan? Sebab ada paling tiga pelajaran yang berharga dari puasa. Yang pertama, dengan menjalankan puasa, orang yang melakukannya itu akan merasakan kehadiran kemahahadiran Allah Subhanahu wa taala. Merasakan kemahahadiran Allah Subhanahu wa taala. Coba kita rasakan ketika siang hari. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, kalau kita tidak merasakan hadirnya pengawasan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan selesai sampai maghrib tiba. Kita akan berpura-pura berpuasa, padahal dalam keseharian kita ternyata sudah berbuka, sudah minum, sudah makan tanpa diketahui oleh sekeliling kita, keluarga kita. Itu apa? Karena tidak merasakan mahal kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berpuasa ini manusia dibekali itu
penting ya. Dengan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu, manusia bisa kembali kepada fitri, kepada kesucian, karena dia akan merasakan takutnya melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa ketika melanggar, Allah Subhanahu wa taala mengasihi. Nah, ini bekal yang sangat penting kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa, yaitu akan kembali kepada kefitrian, karena selalu dalam hidupnya merasa diawasi oleh pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran berharganya adalah yaitu kemampuan untuk menahan kenikmatan jasmania. Nah, manusia ini dibekali namanya jasmani. Nah, jasmani itu diberikan kenikmatan ya dengan cara mengkonsumsi sesuai dengan apa jasmani itu. Misalnya jasmania berupa perut, dia akan menikmati yang disukai oleh perut. Misalnya jasmania mata, dia akan menikmati dari mata apa yang disukai oleh mata. Telinga pun juga seperti itu. Dengan berpuasa kita berinvestasi menahan kenikmatan jasmania secara sesaat. Dari pagi sampai terbenam matahari itu kita tahan kenikmatan jasmani itu. Kita sebenarnya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar berinvestasi menahan kenikmatan. Nanti hasil dari tabungan itu kita tuai, kita nikmati, kita panen saat berbulan tiba. Kita misalnya tanpa ada bulan Ramadan memakan makanan sesuatu, meminum suatu minuman tidak selezat ketika kita makan atau minum pada saat berbuka. Nah, kita diajarkan oleh Allah sesuatu yang biasa-biasa ketika itu diperintahkan oleh Allah untuk menahannya, itu nanti akan ada hasil yang luar biasa. Ini ketika di dunia. Tadi dulu saya makan kolaknya Pak Harto, enak sekali. Beda seperti di luar bulan Ramadan. Beda sekali, itu kenikmatan yang sudah dihadirkan. Nah, insya Allah kita pengen ya ketika di dunia ini semua yang kita lakukan perintah-perintah Allah itu adalah dalam rangka sedang berinvestasi, menahan kenikmatan sesaat di dunia ini. Kita tidak melanggar perintahnya, sedang menahan kenikmatan. Sebenarnya dalam pelanggaran itu ada kenikmatan mungkin, tapi kita sedang menahannya. Nah, pengen kita kemudian memanen itu nanti ke akhirat. Nah, dari puasa tadi kita sudah belajar untuk berinvestasi menahan kenikmatan usaha. Nah, melalui kita bertemani yang melalui agama ini, kita juga sedang berinvestasi untuk menuainya di akhirat nanti. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah untuk menanamkan ketaatan sosial. Kita, mohon maaf, di bulan Ramadan ini kita sudah kelabakan makan sehari semalam hanya 2 kali. Siangnya sudah minta minum dan seterusnya sudah dahaga, nahan lapar yang luar biasa. Nah, sebenarnya saudara-saudara kita pun ada yang sehari itu makannya hanya 2 kali, hanya sekali, hanya makan apa yang dia dapatkan. Sebenarnya ada seperti itu. Nah, kita sebenarnya sedang diajarkan, kita yang berlima harta, kita yang berkecukupan, ingat bahwa dalam berlimanya harta kita, dalam kecukupan harta kita, insya Allah di keliling kita itu sebenarnya ada orang yang berhak untuk kita bagi. Begitu. Insya Allah seperti itu. Dalam satu lingkungan kok ada orang yang kaya raya, insya Allah sebenarnya di lingkungan itu ada yang butuh. Dengan itu kemudian oleh Allah titipkan melalui anda sekalian. Nah, itu. Marilah dengan 3 pelajaran berharga ini, semoga dengan berpuasa kita nanti di bulan Aid akan betul-betul kepada Idul Fitri, akan betul-betul kembali kepada kefitrahan kita sebagai manusia. Kalau sudah fitri, kita dapat berkontemplasi, dapat berkomunikasi dengan hati kita. Ada masalah apa, kita minta saran, konsultasi pada hati kita. Hati yang sudah bersih, sudah suci, itu dapat memberikan masukan-masukan yang benar, masukan-masukan yang tidak salah, sehingga dalam mengambil keputusan di hidup ini kita sesuai dengan koridornya. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan
melaksanakan ibadah puasa yang mana sebenarnya kembalinya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita dan kita menjadi pribadi-pribadi insan-insan yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.